Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang rasio backlink, do follow, dan no follow. Nah, buat teman-teman yang senang dengan search engine optimization, pasti udah kenal istilah backlink. Dan bagi teman-teman yang udah ngegali banget tentang backlink ini, pasti pernah dengar bahwa ada istilah backlink, do follow, dan no follow. Nah, saat kita membangun backlink, antara do follow dan no follow ini, haruslah ada rasio yang tepat. Nah, berapakah rasio backlink, do follow, dan no follow terbaik untuk tahun 2020? Penasaran kan? Yuk kita bahas semua dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang rasio backlink, do follow, dan no follow terbaik untuk tahun 2020. Nah, untuk membahasnya secara lebih rinci, kita mesti balik kembali ke belasan tahun yang lalu. Ini bicara tentang sejarah. Bagaimana istilah do follow dan no follow ini terbentuk. Pada tanggal 14 Januari 2005, Google pertama kali menerapkan backlink dengan status no follow. Nah, status ini disebut atribut. Nah, jadi bentuknya itu adalah kode HTML ya. Kode HTML yang kita sematkan pada link yang kita buat. Nah, itu tahun 2005. Nah, ketika itu hal ini diterapkan itu adalah untuk menghapuskan atau mengurangi jumlah spam. Jadi pada zaman-zaman itu banyak banget orang yang nyepam link. Tujuannya apa? Untuk mengakali algoritma si Google. Jadi bahkan sampai sekarang masih banyak aja orang yang melakukan spam link. Jadi 15 tahun yang lalu ini pertama kali kita menemukan istilah no follow dan do follow. Nah, kemudian setelah 15 tahun, barulah Google melakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Nah, udah 15 tahun kita sebagai orang yang bergelut di dunia SEO, itu bergelut dengan istilah no follow dan do follow ini dalam istilah link building ya. Tapi baru tahun lalu, baru berapa bulan yang lalu ya, September tahun 2019. Ini baru beberapa bulan yang lalu, si Google menerapkan aturan baru untuk link ini. Nah, aturannya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Jadi, ternyata nggak hanya do follow dan no follow aja. Google menerapkan dua atribut baru dalam link. Yang pertama itu adalah sponsor. Itu artinya link yang teman-teman buat itu dalam rangka untuk iklan. Artinya ada orang yang membeli jasa teman-teman untuk meletakkan link pada website teman-teman. Artinya teman-teman itu jualan link lah gitu. Nah, kalau udah jualan link itu, linknya mesti teman-teman kasih atribut sponsor. Nah, supaya apa? Supaya si Google tahu, oh ini link ini dibayar gitu kan, bukan link yang natural. Nah, kemudian ada juga atribut dengan isian UGC. Nah, apakah UGC ini? UGC ini kependekan dari User Generate Content. Artinya konten yang dibikin sendiri oleh si user. Nah, seperti apa konten yang dibikin sendiri oleh user ini? Nah, paling umum itu adalah kalau di blog itu di bagian bawah. Apa itu? Ya, komentar yang jelas. Karena si user sendiri yang nulis komentar tersebut. Kalau teman-teman bikin komentar di blog, biasanya hampir pasti itu menyertakan link gitu. Sering banget ditemukan tuh menyertakan link. Nah, link-link seperti ini teman-teman mesti kasih atribut UGC. Supaya apa? Supaya si Google tahu juga bahwa ini adalah user yang bikin, bukan si pemilik website. Selain pada komentar, teman-teman juga bakal menemukan link seperti ini di forum-forum. Sekarang masih banyak banget forum yang aktif ya. Selain di Facebook lah ya. Apalagi dalam dunia SEO gitu. Dan ada juga SEO Black Hat. Nah, itu juga ada forum-forumnya. Walaupun jarang kita lihat. Tapi itu masih sangat aktif. Nah, jadi ada 3 jenis atribut. Nah, bahkan yang keempat, teman-teman bisa pakai lebih dari satu atribut. UGC juga, no follow juga, itu bisa. 1, 2, 3. Kan ada 3 ya. Kalau untuk rel do follow-nya gimana? Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau baru belajar, tentu kebingungan kan? Ini ada 3. Tapi kita bicaranya kan no follow sama do follow. Tapi kok do follow-nya nggak ada? Coba deh dicek. Nggak ada do follow kan? Ya, buat teman-teman yang belum tahu, nah untuk atribut do follow itu emang nggak ada. Itu hanya istilah yang dibuat para SEO
untuk membedakan yang mana link no follow dan do follow. Nah, kalau sebuah link tidak menggunakan 3 atribut ini, maka link tersebut disebut link do follow. Nah, itulah asal mulanya do follow ya. Oke, sampai di sini kita udah puyeng-puyeng ngebahas atribut pada backlink. Tentu sekarang teman-teman pada nanya ya, jadi berapa rasio distribusi backlink no follow dan do follow yang terbaik itu? Waduh. Kemudian mungkin ada juga yang nanya, karena sekarang ada 4 jenis atribut backlink, jadi apa tadi itu? Ada sponsor, ada UGC, ada nofollow, kemudian tentu ada dofollow juga. Jadi ada 4. Nah, jadi tentu harus kita distribusikan pada 4. Sponsornya berapa persen, UGC-nya berapa persen, nofollow-nya berapa persen, dofollow-nya di berapa persen. Jadi tambah ribet banget jadi SEO ini ya. Ngebangun backlinknya jadi tambah ribet gitu kan, karena ada 4. Itu jadi berapa rasionya yang beneran nih? Wah. Kemudian mungkin ada yang nanya, jadi kita juga wajib punya backlink sponsor dan UGC ya? Nah, pasti bakal ada yang nanya kan? Dari ketiga pertanyaan ini, saya akan coba jawab dengan satu screenshot. Siap-siap ya? Nah, ini deh screenshotnya. Waduh. Coba teman-teman baca. Jadi ada orang yang nanya kepada si Johnmu ya. Johnmu, ini sebenarnya berapa sih rasio distribusi antara nofollow, dofollow, dan lainnya itu yang bagus menurut Google tuh berapa sih? Dia langsung nanya ke orang Google-nya, Johnmu gitu. Panjang lebar dia nanya, 4 baris dia nanya, si Johnmu-nya cuma jawab, that's not true. Nah, apa artinya ini? Nah, artinya dari screenshot di atas kita dapat ambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan rasio distribusi backlink antara nofollow dan dofollow pada nilai tertentu. Jadi kalau kita tetapin nilainya, dofollow harus 50% misalnya. Nofollow-nya harus 10%. UGC-nya berapa? Kemudian sponsornya berapa gitu kan. Kalau kita tetapkan nilainya, itu justru akan membuat proses link building-nya menjadi tidak alami. Jadi gimana dong? Jadi ini menurut saya ya. Menurut saya, hal ini bisa terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, itu karena Google menggunakan machine learning untuk mempelajari database yang luar biasa banyaknya. Maka akan sulit bagi kita untuk menerka hasilnya. Artinya, Google ini punya database seluruh website di muka bumi. Enggak seluruh lah ya. Sebagian besar website di muka bumi itu ada di database Google. Nah, dari situ Google belajar mengenai takaran backlink yang tepat gitu kan. Kita sebagai SEO itu bakal sangat sulit untuk menebak apa yang telah Google pelajari. Karena itu banyak banget ya. Apalagi yang melakukan perhitungan itu adalah machine learning, bukan manusia gitu kan. Kemungkinan kita tidak akan mampu menerkanya dengan benar. Yang kedua, sesuai dengan namanya, machine learning ini pasti melibatkan proses belajar dari data. Artinya hasilnya dapat berubah sesuai dengan data yang masuk. Nah, Google itu setiap hari mengcrawling atau mengkumpulin data-data dari berbagai website. Dan dari situ Google mempelajari tentang berapa persentase atau rasio link yang natural gitu kan. Karena belajarnya tiap hari, maka Google ini tiap hari tambah pinter gitu. Dan tentu rasio itu akan berubah sesuai dengan seberapa banyak Google belajar. Nah, artinya walaupun kita dapat menebaknya hari ini, misalnya dofollow harus 50%, seperti itu, tepat betulan. Nah, belum tentu besok rasionya itu tetap 50%. Nah, kayak gitu. Itu dia masalahnya. Karena Google-nya terus belajar, maka nilainya akan terus berubah. Jadi hampir nggak mungkin kita bisa menebak. Dan yang terakhir, yang ketiga, jumlah website itu terus bertambah. Google terus belajar dan jumlah website itu terus bertambah. Maka nilai rasio itu tentu akan terus berubah-ubah. Dan bahkan dapat dikatakan pasti berubah-ubah. Artinya makin nggak mungkin lagi kita dapat menebak rasio tersebut. Jadi gimana? Waduh, sampai di sini kita udah pusing sama-sama gitu kan. Ngelihat kebijakan-kebijakan Google gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, oke, kita sampai kepada simpulan. Apa itu simpulannya? Oke. Jadi, kesimpulannya teman-teman haruslah membangun backlink secara natural. Nggak boleh secara instan. Beli backlink di sini, wah langsung dijadikan dalam 1 minggu gitu kan. Langsung jadi seluruh backlinknya. Nah, itu berpotensi dicurigai sebagai backlink yang tidak natural oleh Google. Caranya gimana? Jadi caranya ya dengan konten yang berkualitas. Nah, kalau teman-teman menyediakan infografis, tentu teman-teman
kemungkinan besar bakal mendapatkan backlink. Apalagi infografisnya dari data-data yang rumit, hingga kemudian teman-teman sederhanakan dalam bentuk infografis. Nah, ini berpotensi meningkatkan backlink. Itu salah satu. Cara yang paling simpel yaitu menulis sebuah artikel yang lengkap dan sangat bermanfaat. Nah, tentu akan banyak sekali orang yang memberikan backlink. Tapi konsekuensinya apa kalau membangun backlink secara natural? Jadi, konsekuensinya teman-teman harus menikmati proses. Artinya apa? Waktunya bakal lama banget. Jadi, teman-teman harus bersabar. Dan menurut saya, inilah pilihan yang paling ideal. Saya pribadi sudah berhenti melakukan link building yang pakai bayar. Artinya, beli paket berapa, kemudian dapat backlink berapa gitu kan. Nah, saya lebih suka backlink secara natural atau melakukan backlink dengan guest posting. Nah, seperti itu. Jadi kita betul-betul membuat konten yang bermakna atau bermanfaat buat orang, dan kemudian kita mendapatkan link. Dan itu memang sepadan dari apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi kita nggak langsung beli. Kita udah melakukan sesuatu yang bermanfaat dulu buat orang lain, dan kita mendapatkan backlink sebagai balasannya. Nah, itu saya rasa pertukaran yang adil lah gitu kan. Dan itu akan membuat internet menjadi tempat yang jauh lebih baik. Itu menurut saya. Kalau teman-teman berbeda, silakan lakukan sesuai dengan versi yang teman-teman percayai ya. Saya nggak memaksa, tapi inilah yang saya percayai. Buat teman-teman yang pengen ikut, ya silakan ikut. Dan bahkan kalau mau diskusi, bisa juga diskusi langsung dengan saya. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Saya harapkan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.